Algoritma adalah kumpulan langkah yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah tugas atau pekerjaan. Jadi algoritma lebih ke logika ya. Ini tidak tergantung pada bahasa pemrograman apa, mau pakai PHP atau bahasa pemrograman lain untuk aplikasi mobile itu sama. Jadi algoritma itu adalah langkah yang kita lakukan berdasarkan logika-logika dengan melihat pekerjaannya ya, atau tugasnya atau tipe tasknya. Nah, saya kasih ilustrasi yang mudah. Algoritma ini adalah menyediakan mie instan lezat. Jadi, algoritma adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Nah, contohnya menyediakan mie instan yang lezat. Nah, ini adalah algoritmanya. Langkah membuat Indomie lezat itu atau mie instan ya ada 13 ya. Dari sediakan mie, panci, mangkuk, sayuran, telur, kemudian masak air di panci, didih, memasukkan telur, masukkan sayuran, mie instan, aduk 5 menit, tuang mie instan dalam mangkuk, dan mie instan siap disajikan. Nah, ini algoritmanya. Dan urutannya harus seperti ini. Bagaimana kalau terjadi urutan yang tidak sesuai? Misalnya saya tukar urutan 4 dengan 8. Sediakan mangkuk, masukkan sayuran, sedangkan sayurannya belum disediakan. Maka akan terjadi kesalahan dalam algoritmanya. Jadi kalau di web atau aplikasi akan terjadi error. Nah, seperti itu ya. Jadi algoritma itu harus berurutan dengan benar. Nah, saya kasih contoh di sini dalam kasus memasak mie instan tadi. Jadi, misalnya dalam kasus kapan telur dimasukkan, yaitu ketika air mendidih. Nah, jadi algoritmanya seperti di bawah ini ya contohnya. Jadi algoritma itu bukan bahasa pemrograman, ini adalah blok-blok langkah dalam logika. Jadi if air mendidih, then masukkan telur, and if artinya ini dalam bahasa Inggris ya biasa algoritma. Boleh juga dalam bahasa Indonesia, tapi biasanya biar disamakan nanti dalam pemrogramannya juga mirip-mirip ya bahasanya. Jadi if air mendidih, then masukkan telur, artinya jika air sudah mendidih baru masukkan telur. Algoritma seperti itu. Nah, yang kedua berikutnya itu adalah algoritma memasak mie instan dengan kasus kapan air dimasak. Jawabannya adalah ketika panci sudah disediakan di atas kompor dan kompor sudah menyala, maka air dimasak. Jadi if panci di atas kompor and kompor menyala, jadi ada dua kondisi ya. Syaratnya adalah panci di atas kompor dan kompor sudah menyala, maka dimasak airnya. Coba ketika panci di atas kompor tapi kompor tidak menyala, masak nggak airnya? Nggak kan? Begitu pula uh, kompor menyala tapi tidak ditaruh air dalam panci, ya tidak akan pernah masak airnya. Jadi algoritma seperti itu ya, langkah-langkahnya harus benar. Itu logika. Jadi apapun bahasa pemrograman yang kalian nanti gunakan, algoritma itu penting. Dia tidak terkait dengan bahasa pemrograman, dia adalah logika kita dalam menyelesaikan masalah atau sebuah langkah pekerjaan. Nah, contoh di aplikasi yang sudah ada itu, misalnya saya ambil ini aplikasi Gojek. Jadi saya mau ke Lagun. Nah, Lagun ini ditanya dulu sama Gojek kan, sebelum berangkat ditanya dia, kemana kamu pergi? Nah, saya cari alamatnya, baru pilih alamat, lantas Gojek menyediakan ya hasil dari pencarian alamat itu. Bayangkan jika algoritmanya salah, misalnya saya ditanya mau kemana, tapi tiba-tiba keluar saya kemana. Nah, itu nggak mungkin ya. Jadi tidak sesuai dengan, atau urutannya dirubah sama dia. Keluar dulu tarifnya, baru ditanya mau kemana. Kan ngaco, kan aneh. Loh, saya belum menentukan kemana tujuan kok sudah ada tarif. Ya kan? Nah, jadi itu algoritma. Jadi logik atau logika yang dipakai untuk menyelesaikan satu tugas di dalam bahasa pemrograman. Ya, demikian penjelasan singkat tentang algoritma. Harusnya memahami ya. Jadi itu logik, sekali lagi saya jelaskan, algoritma adalah kumpulan langkah yang menyelesaikan satu pekerjaan. Nah, itu terkait dengan logika yang kita pakai. Jadi hasil
pemikiran kita bagaimana menyelesaikan sebuah kasus.